Sahabat Daike, selamat datang di Skinwalker Ranch atau peternakan Skinwalker. Tanah yang luasnya 512 hektar berada di pusat Uinta Basin, Tenggara Ballarat, Utah. Peternakan Skinwalker yang juga dikenal sebagai peternakan Sherman ini menjadi rumah bagi kisah paranormal dan UFO yang tak terjelaskan. Setelah beberapa dekade dihabiskan untuk mempelajarinya, peternakan ini tetap menjadi teka-teki yang menggelisahkan. Inilah tempat keberadaan X-Files dalam kehidupan nyata. Daerah ini terus memikat penyelidikan baru yang bermaksud mendokumentasikan dan menemukan sumber kejadian-kejadian aneh di dalamnya. Apakah keanehannya itu bersifat alami, buatan manusia, campur tangan luar angkasa, peristiwa antar dimensi, spiritual, ataukah kunci untuk membuka rahasia alam semesta? Sahabat Daike, nama Skinwalker sendiri memiliki latar belakang legenda yang menyeramkan. Skinwalker terkenal sebagai penyihir jahat yang menguasai kemampuan berubah bentuk menjadi berbagai makhluk yang berbeda seperti binatang besar, semacam serigala, ataupun makhluk lain. Orang-orang yang mengaku pernah melihatnya melaporkan bahwa mereka melihat serigala besar yang terkadang mampu berjalan tegak. Legenda lokal kuno menghubungkan kehadiran Skinwalker dengan kisah permusuhan antara dua suku penduduk asli Amerika, yaitu Navajo dan Ute. Suku Navajo digambarkan lebih agresif dan mereka gemar menjadikan orang dari suku lain menjadi budak, termasuk orang-orang dari suku Ute. Dan menurut legenda setempat, perselisihan perebutan wilayah menyebabkan suku Navajo mengutuk tanah dan melepaskan Skinwalker di sana. Mungkin sebagian besar orang memilih untuk mengabaikan saja legenda kuno Skinwalker itu. Tapi toh tanpa legenda itu, kawasan peternakan Skinwalker tetaplah misterius. Laporan penampakan UFO di Uinta Basin dipublikasikan selama tahun 1970-an, sedangkan pengakuan tentang keanehan di peternakan pertama kali muncul pada tahun 1996 di Salt Lake City, Utah. Kisah-kisah awal ini mengisahkan sebuah keluarga yang diduga mengalami peristiwa yang tidak dapat dijelaskan dan menakutkan setelah mereka membeli dan menempati properti itu. Penampakan UFO, makhluk seperti Bigfoot, crop circle, bola bercahaya, dan aktivitas poltergeist dilaporkan oleh para pemiliknya dan pekerja area ini. Hingga kini, peternakan Skinwalker sudah beberapa kali berpindah pemilik. Di antara para pemiliknya, ada yang memang bertujuan menginvestigasi area itu beserta seluruh fenomena anehnya. Sejak tahun 2016 hingga kini, pemilik peternakan Skinwalker adalah pengusaha kaya Amerika Serikat, Brandon Fugal, seorang taipan real estate di Utah.
Peternakan ini terletak di barat Uinta yang berbatasan dengan reservasi Indian Ute. Peternakan ini populer dengan julukan peternakan UFO karena 50 tahun sejarah kejadian aneh yang katanya telah terjadi di sana. Menurut Kelleher dan Knapp yang pernah menulis buku tentang Skinwalker, mereka melihat atau menyelidiki bukti dari hampir 100 insiden yang mencakup pembunuhan dan pemutilasian ternak, penampakan benda atau bola terbang tak dikenal, hewan besar dengan mata merah tajam yang katanya tidak terluka saat terkena peluru, dan objek tak kasat mata yang memancarkan medan magnet yang merusak. Keluarga Terry Sherman, yang adalah mantan pemilik peternakan tersebut, melaporkan penampakan cahaya aneh, jejak yang tidak biasa di rerumputan, dan mutilasi hewan. Pada hari pertama keluarga Terry Sherman di properti itu, seekor serigala besar terlihat di kejauhan. Makhluk itu mengendap mendekati keluarga itu. Saat semakin dekat, perasaan tidak nyaman menyelimuti seluruh keluarga itu sehingga mereka mengambil senjata. Serigala itu berjalan ke arah mereka, melewati mereka, bergerak menuju anak sapi yang berada di balik pagar. Serigala itu memasukkan kepala anak sapi itu ke dalam mulutnya dan menggigitnya, menyebabkan anak sapi itu berdarah. Terpaksa keluarga itu menyerang si serigala. Namun, serangan itu memantul dari serigala, membuat Terry Sherman syok. Dia mengambil senjatanya dan menembak serigala itu beberapa kali. Tetapi serigala itu tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Serigala tersebut akhirnya melepaskan mangsanya dan cukup lama menatap Terry, lalu berlari meninggalkan jejak darah anak sapi. Brandon Fugal, yang hingga saat ini menjadi pemilik peternakan Skinwalker, secara rutin menerima laporan dari timnya yang terdiri dari beberapa orang dengan keilmuan, keahlian, dan spesialisasi yang berbeda. Peristiwa-peristiwa misterius masih berkelanjutan di sana. UFO masih sering terlihat bahkan di siang hari yang terang benderang. Sebuah benda melayang di udara, lebar dan datar seperti piring dan berwarna perak berkilauan, bergerak pada sudut dan lintasan yang menentang logika atau penjelasan apapun. Benda berbentuk cakram itu bergerak dalam sekejap mata, seperti peluru tanpa hambatan fisika, dan menghilang. Meskipun Brandon Fugal, si pemilik peternakan Skinwalker, membeli properti itu dengan tujuan untuk meneliti aktivitas yang tidak dapat dijelaskan, dia tipe orang yang skeptis terhadap signifikansi paranormalnya, sampai dia memiliki pengalamannya sendiri yang tidak dapat dijelaskan. Sahabat Daike, bertahun-tahun sebelum peternakan Skinwalker diambil alih Fugal, dia pernah membaca tentang kejadian aneh di properti itu dalam sebuah buku berjudul Hunt for the Skinwalker yang ditulis oleh Dr. Colm
E. Kelleher, seorang ahli biokimia, dan jurnalis George Knapp. Buku ini merinci upaya National Institute for Discovery Science atau NIDS untuk mempelajari dan mendokumentasikan aktivitas aneh di peternakan tersebut. Pendiri NIDS, Robert Bigelow, seorang jutawan Las Vegas, mendirikan organisasi khusus untuk mempelajari UFO dan fenomena terkait di tempat itu. Dia membeli peternakan dari keluarga Gorman pada tahun 1996 untuk mempelajarinya lebih lanjut, tetapi tetap mempekerjakan Gorman dan keluarganya untuk memelihara peternakan. Pengalaman keluarga Gorman inilah yang pertama kali membawa Bigelow dan NIDS ke peternakan Skinwalker ini. Ketika para peternak sapi pertama kali masuk, mereka terkejut menemukan ada grendel di bagian dalam dan luar pintu rumah. Bahkan jendelanya digembok. Mereka juga dibingungkan oleh klausul dalam kontrak real estate mereka yang menetapkan bahwa tidak boleh ada penggalian di peternakan tanpa terlebih dahulu memberitahu pemilik sebelumnya. Setelah menetap di rumah baru mereka, pengalaman aneh keluarga Gorman diantaranya ialah mutilasi ternak dan munculnya serigala besar yang mencabik-cabik anak sapi, tetapi jejaknya tiba-tiba menghilang. Mereka menyaksikan benda-benda hitam besar melayang-layang di atas peternakan, bentuk-bentuk berwarna oranye di langit yang tampak mengangkut benda-benda menuju dunia lain, dan bola-bola biru yang membunuh 3 ekor anjing. Ketika tim NIDS tiba untuk mendokumentasikan laporan Gorman, mereka pun mulai mengalami sendiri hal-hal misterius di peternakan Skinwalker itu. Mereka melihat cahaya bergerak yang sumbernya tak diketahui dan penghancuran misterius kamera pengintai mereka. Apakah pemilik sebelum Gorman mengalami misteri serupa? Gorman membeli properti ini dari seorang pria bernama Garth Myers pada tahun 1994 yang mewarisinya dari saudara laki-laki dan ipar perempuannya Kenneth dan Edith Myers, yang pada gilirannya membeli peternakan itu pada tahun 1930-an. Dalam suatu wawancara, Garth Myers membantah adanya aktivitas UFO di properti itu selama keluarganya memilikinya, dan dia juga membantah cerita Gorman tentang klausa larangan penggalian. Meskipun keluarga Myers mungkin tidak mengalami fenomena aneh, tetangga mereka ternyata mengalaminya. Tetangganya, John Garcia, melihat benda oranye sebesar rumah melayang di atas pagarnya sebelum melesat ke langit dan meluncur menjauh. Tetangganya yang lain, Charles Wynn, sedang keluar pada suatu malam ketika dia melihat cahaya terang, putih dan terang, tetapi tidak panas. Cahaya itu menghampirinya, tapi karena takut kehilangan nyawanya, maka dia menceburkan diri ke dalam selokan yang penuh air dan menutupi kepalanya dengan tangannya. Orang lain di daerah itu juga melihat bola di langit, biru di luar
dan oranye di tengah, mengeluarkan percikan api yang lambat. Tim yang dibentuk Brandon Fugal terdiri dari para profesional multidisiplin. Ada fisikawan, insinyur, dan ilmuwan yang masih aktif dari berbagai disiplin ilmu. Tim tersebut telah melakukan survei udara dengan drone, survei tanah, tinjauan catatan seismik, dengan tujuan mencoba menentukan apakah ada penjelasan alami dan biasa tentang apa yang telah direkam di sana. Dari seluruh hasil rekaman yang dilakukan siang hingga malam hari, tercatat anomali elektromagnetik yang ekstrim, peralatan yang mengalami malfungsi bahkan rusak, hingga penyakit medis akut yang dialami oleh sejumlah personil tim. Di tengah solidnya tim peneliti ini, terkadang mereka terlibat dalam perdebatan yang memanas. Pernah mereka menemui kebuntuan karena tim terbagi dalam dua pandangan yang tidak bisa dipertemukan. Satu kelompok menginginkan penggalian untuk melakukan suatu penelitian, tapi kelompok yang lain menentangnya dengan keras karena percaya bahwa di area itu tabu untuk dilakukan penggalian. Brandon Fugal terpaksa dilibatkan dalam kebuntuan ini. Brandon Fugal sendiri belum bisa menyimpulkan berbagai fenomena dan anomali di Uinta Basin maupun peternakan skinwalker itu. Tapi ia menasihati setiap orang yang mengunjungi properti tersebut untuk mempersiapkan diri secara rohani, mempersenjatai diri, dan memasuki properti tersebut dengan rasa hormat dan kerendahan hati. Karena semua orang akan berhadapan dengan kekuatan yang bukan hanya tidak dapat dijelaskan, tetapi juga terbukti berpotensi berbahaya. Sahabat Daike, orang-orang mulai mengembangkan hipotesa terkait peternakan skinwalker ini. Yang pertama adalah bahwa semua fenomena yang tidak dapat dijelaskan itu sebenarnya dapat dijelaskan dalam hukum fisika alam semesta kalau terdapat cukup data yang bisa dikumpulkan. Yang kedua adalah bahwa itu karena adanya UFO dan alien yang melakukan perjalanan melalui ruang dalam peradaban di planet di tata surya yang lain. Yang ketiga adalah bahwa itu terjadi karena adanya gerbang bintang yang memungkinkan UFO dan fenomena paranormal lainnya mewakili makhluk yang memiliki teknologi tinggi untuk melakukan perjalanan dari alam semesta paralel terdekat atau dimensi lain, atau menggunakan lubang cacing untuk bertransportasi dari satu bagian alam semesta kita ke bagian alam semesta yang lainnya. Yang keempat adalah kemungkinan adanya penjelasan spiritual atau bisa kita sebut penjelasan religius terkait keanehan di peternakan skinwalker ini. Di samping itu, masih banyak lagi kemungkinan lain seperti delusi dari para saksi mata, peradaban maju yang belum ditemukan di bumi, alien kuno, dan teori ketegangan tektonik. Teori ketegangan tektonik dikembangkan oleh ahli saraf Michael Persinger dengan hipotesis bahwa kekuatan geofisika sementara dan sangat terlokalisasi adalah sumber utama fenomena yang secara tradisional
dicap sebagai hantu dan poltergeist. Menurutnya, kemungkinan kekuatan geofisika ini dapat mempengaruhi lobus temporal manusia, menyebabkan orang melaporkan lebih banyak pengalaman paranormal. Sahabat Daike bisa menyimpulkan sendiri mengapa terjadi fenomena aneh dan anomali di peternakan Skinwalker. Sampai di sini kisah misteri Skinwalker Ranch. Sampai jumpa lagi dalam kisah misterius menarik lainnya. Sampai jumpa lagi, sahabat Daike.